Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SMMPTN wilayah Barat ya. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Ada ukuran, populasi cukup besar, populasi bersifat terbuka, terjadi perkawinan acak, jumlah mutasi gen dalam alel bervariasi, kemampuan reproduksi tiap individu sama. Kombinasi yang sesuai dengan hukum berlakunya Hardy-Weinberg. Jadi sahabat cerdas ya, ada hukum Hardy-Weinberg tentang frekuensi gen itu akan seimbang, akan selalu tetap dari generasi ke generasi. Syaratnya ini, tipola gencak. Yang pertama itu tidak ada migrasi, berarti populasinya harus tertutup. Yang kedua, populasi besar. Yang ketiga, jika ada laju mutasi harus sama antara gen dominan sama gen resesif. Yang keempat, gennya sama-sama memiliki daya hidup yang tinggi, viabilitas. Yang kelima, terjadi perkawinan secara acak. Jadi satu masuk, ini nggak boleh nomor 2, yang ada 2-nya coret ya. Kemudian 1, 3, nah ini nggak boleh, jumlah mutasi gen bervariasi, kemampuan reproduksi sama itu viabilitas. Jadi 1, 3, 5, nomor 1B. Kita lanjutkan nomor kedua. Organel yang berfungsi menggerakkan benang spindel ke arah kutub pada saat pembelahan. Jadi sahabat cerdas ya, di dalam tahap pembelahan ini ada saat di mana kromosom itu berada di tengah, yang disebut metafase ya. Nah, ini kita gambarkan kromosomnya tepat di ekuator. Nah, pada saat di tengah, kemudian ada tahap selanjutnya anafase, itu kromosom akan ketarik ke kutub berlawanan. Nah, siapa yang menarik? Ada badan itu mengeluarkan satu benang yang dikenal benang spindel. Nah, ini akan menarik kromosom ini ke arah kutub berlawanan. Satu ke arah atas, nah satu ke arah bawah. Nah, seperti ini sahabat cerdas ya. Jadi, yang menarik ini yang disebut sebagai sentriol. Nah, kalau jadi satu bagian itu juga disebut sebagai sentrosom. Jadi, jawabannya adalah sentrosom A. Kalau sentromer itu adalah bagian yang di tengah kromosom ini namanya sentromer. Nah, sentromer ini juga di bagian membrannya itu juga dikenal kinetokor. Jadi nomor 2A, kita lanjutkan ke nomor 3. Dua populasi berbeda yang menempati habitat sama tidak akan terjadi kompetisi apabila apa? Jadi kalau di sini punya habitat yang sama di satu tempat, ini populasi berbeda, berarti spesiesnya jelas berbeda ya. Ini syarat dia tidak akan terjadi kompetisi, itu harus memiliki niche yang berbeda. Ya, niche itu apa? Niche itu peranan ekologis. Nah, peranan ekologis dia menempati habitat yang sama, tapi punya peranan yang berbeda, sehingga tidak ada kompetisi. Nah, peranan ekologis ini berarti sama juga aktivitas hidupnya berbeda. Jadi misinya sama malah terjadi kompetisi karena saling overlapping ya. Spesiesnya berbeda bisa terjadi kompetisi, contohnya kompetisi interspesifik. Kebutuhan hidupnya sama, tidak akan, malah justru akan berkompetisi kalau kebutuhannya sama. Nah, aktivitas hidupnya berbeda. Ya, ini bisa peranannya berbeda, kebutuhannya berbeda gitu. Kalau menempati tingkat tropik yang sama, malah justru umumnya bisa terjadi kompetisi. Oke ya, sahabat cerdas ya, nomor 3D, kita lanjutkan nomor 4. Hewan dengan ciri utama triploblastik acelomata. Jadi, salah satu kelompok cacing, sahabat cerdas ya, Vermes, itu ada PNA. Yang pertama Platyhelminthes, cacing pipih, Nemathelminthes, ini gilik, bulat, dan cacing gelang, Annelida. Nah, cacing ini mulai kelompok yang sudah 3 lapisan tubuh, triploblastik ya, ada lapisan ekto, kemudian tengah meso, dan dalam endoderm. Nah,
Kelompok pelatih ini triploblastik yang nggak punya rongga, berarti acelomata. Kalau nematelmintes ini sudah punya rongga semu, namanya pseudocelomata. Annelida ini sudah berongga sejati, celomata. Sehingga kelompok di bawahnya semuanya akan berongga sejati. Contohnya ada moluska, arthropoda, dan echinodermata. Ini semuanya sudah punya rongga. Oke, berarti jawabannya adalah platyhelminthes atau cacing pipih. 4A, kita lanjutkan nomor 5. Tanaman yang tahan herbisida glifosfat merupakan produk bioteknologi hasil pemanfaatan gen penyandi enzim EPSP sintase. Pembuatan tanaman tersebut melalui proses apa? Jadi sahabat cerdas, tanaman ini disisipi gen tahan terhadap herbisida. Sehingga tanaman ini nanti akan tahan herbisida pemberantas gulma. Jadi ada tanaman gulma, pengganggu di sekitar tanaman ini, itu kalau disemprot herbisida tanaman gulmanya mati. Tapi tanaman yang dibudidayakan tidak mati. Kenapa? Karena sudah kita sisipi dengan gen tahan herbisida. Nah, sehingga tanaman ini dikenal sebagai tanaman transgenik. Nah, dikenal juga GMO, genetik modifikasi organisme, hasil dari rekayasa genetika sehingga dia memiliki sifat baru, sudah disisipi gen tahan herbisida. Jadi jawabannya nomor 5A. Kita lanjutkan ke nomor 6. Diketahui urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida DNA awal adalah ACC, GGC, TAA. Jika terjadi adisi basa nitrogen T di awal rantai, maka rantai akan berubah jadi apa? Jadi sahabat cerdas, mutasi pada DNA itu ada 3 macam, singkatannya DIS. Jadi yang pertama ada delesi, ini hilang. Yang kedua insersi, ini nambah. Yang ketiga substitusi, ini terjadi penggantian. Nah, istilah di sini ada adisi, ini sama dengan insersi. Sehingga di sini ada penambahan T di awal. Kalau kita tulis awalnya ACC, GGC, TAA, di sini insersi atau adisi T, maka akan bergeser. Terjadi frame shift mutation, pergeseran kerangka. Jadi di sini ada T, AC, terus C, GG, ini bergeser, C, TA, yang A-nya ini hilang. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya, sahabat cerdas ya. Ini tadi CGG bergesernya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Yang tidak termasuk dalam mekanisme kerja senyawa antimikrobia adalah penghambatan terhadap apa? Jadi sahabat cerdas ya, penghambatan atau inhibisi senyawa antimikroba itu dengan cara dispromegen. Inhibisinya itu pada sintesis yang pertama dinding sel, yang kedua protein, yang ketiga membran sel, dan gen atau asam nukleat. Jadi bagaimana cara kerja antimikrobia ini yang tidak berpengaruh? Ini dihambat sintesis dinding selnya betul, fungsi membran selnya akan dirusak sehingga selnya menjadi lisis. Sintesis proteinnya ya, yang tidak ya. Fungsi dinding selnya tidak. Nah ini, tapi sintesis dinding selnya yang D ya. Sintesis asam nukleatnya juga iya. Oke ya, sahabat cerdas. Nomor 7D, kita lanjutkan nomor 8. Kita lanjutkan nomor 8. Industri keju menggunakan laktase sebagai biokatalis. Fungsinya untuk mengubah apa? Jadi sahabat cerdas ya, enzim disakaridase itu ada 3 ya, malasu. Yang pertama ada maltase, yang kedua laktase, yang ketiga sukrose. Ini akan mengubah menjadi monosakarida. Contohnya maltase ini mengubah maltosa menjadi 2 glukosa. Jadi glukosa ya. Kalau laktase ini mengubah laktosa menjadi glukosa plus galak
laktosa. Nah, yang terakhir sukrose itu memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, berarti kalau ditanya laktase mengubah glukosa dan galaktosa. 8A, kita lanjutkan nomor 9. Berdasarkan gambar di bawah ini, hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut adalah apa? Jadi dari biji berkecambah, sahabat cerdas, kemudian tumbuh ya menjadi tanaman dan berbunga. Jadi hormon dasar pada tanaman itu ada SAG ya, sahabat cerdas ya. Yang pertama ada sitokinin, ini untuk memicu sitokinesis pembelahan sel. Yang kedua auksin untuk pemanjangan sel. Kemudian giberelin untuk membesar. Ya, tanaman bisa tumbuh raksasa, sekaligus bisa digunakan untuk perkecambahan. Begitu, sahabat cerdas. Jadi jawabannya adalah D. Kalau etilen ini pematangan buah, asam traumalin ini penyembuhan luka. Asam ausisat ini untuk pengguguran daun. Yang ada ini salah ya. Oke, nomor 9 jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 10. Dampak negatif terbentuknya poliploidi pada tanaman yang dilakukan secara sengaja adalah, jadi sahabat cerdas, ada istilah buah poliploidi. Buah poliploidi ini diberi dengan teknik zat kolkisin sebagai mutagen kimia. Contohnya seperti semangka tanpa biji. Nah, kenapa ini terjadi? Nanti biar tanamannya berbuah besar dan bijinya hilang. Secara keuntungan manusia, ini kita dapatkan buahnya langsung bisa dimakan. Tetapi bagi tanaman, ini akan menghilangkan reproduksi secara seksual karena tidak punya biji. Sehingga dia akan menjadi steril atau mandul. Nah ini ya, tanaman bersifat steril. Oke, sahabat cerdas. Demikian pembahasan soal SNMPTN wilayah barat ya. Kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.